Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Akim SPDM MM. Yang saya hormati CGP Angkatan 9 Bapak Henry Supriyanto SPD. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru beserta staf SDN Pasir Jambu. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa hadir dan berkumpul di ruangan ini dalam rangka rapat diseminasi budaya positif. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semua selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Alhamdulillah acara sudah dibuka. Untuk acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bu Dede Wantiani SPDI. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Elin Marlina SPDI. Kepada Ibu Elin dipersilakan. Al-Fatihah deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di SDN Pasir Jambu ini kami menyelenggarakan acara diseminasi budaya positif. Ya Allah ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami,
dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu. Tempatkanlah kami mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak akan diwakili oleh Bapak Haji Didin SPDI. Kepada Bapak Haji Didin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah UVTD SDN Pasir Jambu, yang saya hormati dan saya banggakan calon guru bergerak angkatan ke-9 Bapak Henry Sufrianto SPD, yang saya hormati dan banggakan pengatur acara, juga ibu dan bapak yang saya banggakan, bahkan puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul melaksanakan satu kegiatan positif, yaitu diskusi dalam tema diseminasi budaya positif yang dimotori oleh calon guru penggerak Bapak Henry Sufrianto SPD. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, juga kepada seluruh keluarga sahabat sampai kepada seluruh umat. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya dan kelak mendapatkan syafaatnya, amin. Selanjutnya yang mohon izin saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Seiring ada satu hal sehingga beliau tidak mewakili atau memberikan mandat kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Yang kedua, terima kasih atas waktunya, dan yang paling utama saya mengaturkan apresiasi yang setinggi-tingginya khusus kepada calon guru penggerak Bapak Henry Sufrianto SPD, di mana beliau sudah menjadi duta dari UVTD SDN Pasir Jambu ini. Mudah-mudahan dengan beliau menjadi CGP ini tentu membawa angin, membawa nilai-nilai yang lebih maju untuk pelaksanaan pembelajaran SD. Yang kedua, sebagai pesannya tentu terus maju dengan penuh semangat untuk bisa menyelesaikan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan pendidikan di guru penggerak ini, sehingga bisa apa yang misalnya disampaikan di dalam materi-materi yang disampaikan teman-teman yang lain. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Pesan terakhirnya, semangat untuk melaksanakan atau menyelesaikan tahapan-tahapan dari pembelajaran calon guru penggerak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Henry Sufrianto SPD. Baik, terima kasih kepada Ibu Irma Rahmawati yang saya hormati, yang saya banggakan. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Hakim, dan Bapak Haji Didin yang mewakili pada kesempatan
pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru, rekan sejawat saya yang berbahagia hari ini tampak cerah, apalagi Bu Dede suasananya lagi gembira. Saya senang sekali. Bapak Ibu, kita hari ini saya memiliki tugas untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Saya ingin membuat suasananya jangan terlalu tegang, karena ini adalah penyampaian budaya-budaya positif. Budaya positif berarti hawanya juga kita harus hawa yang positif, tidak hawa-hawa yang muram, sedih gitu. Maka efek positif ini, saya ada suatu cerita sedikit sebelum masuk ke mengenai budaya positif. Efek positif itu akan bermanfaat untuk hal yang orang. Contoh satu hal dampak positif atau budaya positif. Misal saya suasana di rumah memiliki jiwa yang positif, yang gembira, senang dan bahagia. Ketika di perjalanan saya datang menggunakan kendaraan, naik mobil, di perjalanan pun saya merasakan suasana kebahagiaan. Sampai depan pintu sekolah, gerbang sekolah, ketemulah dengan Bu Dede. Karena suasana saya sedang positif, sedang baik, saya mengajak senyum kepada Bu Dede. Apa yang diterima Bu Dede? Saya yakin Bu Dede pun akan membalas senyumannya dengan baik. Bahan itu ini asal cerah, bahagia. Suasana positif saya menempel ke Bu Dede. Bu Dede pun merasa bahagia. Kebahagiaan Bu Dede akhirnya tiba ke kelas, ketemu dengan salah satu guru juga, ketemu dengan Pak Dadan. Bu Dede menegur sapa ke Pak Dadan dengan senyum yang merona, membuat Pak Dadan juga tersenyum malu gitu ya. Pak Dadan juga biasanya Bu Dede tersenyum, alhamdulillah. Pak Dadan itu merasa tersenyum, bahagia. Sambil datang ke kelas 5, ketemulah dengan Bu Irma. Dari jauh Pak Dadan sudah senyum-senyum. Bu Irma lihat Pak Dadan senyum-senyum. Ada apa ini kan gitu. Nah, ternyata efek positif yang kebahagiaan yang kecil itu akan membentuk tularkan kebahagiaan kepada yang lain. Itu salah satu adalah contoh positif, hal-hal yang positif. Nah, dalam budaya positif ini nanti kita akan belajar mengenai bahwasanya di lingkungan sekolah itu diharapkan tidak ada yang namanya kata-kata negatif. Diharapkan seperti itu. Kata-kata yang berpositif. Kata-kata yang berpositif itu ibaratnya begini. Jangan buang sampah sembarangan. Menurut bapak-bapak itu kata positif atau kurang positif? Kurang positif. Karena ada tuh jangan. Kata-kata jangan itu kurang membangun ini. Nah, maka yang kalau intinya jangan buang sampah sembarangan. Kalau inti buang sampah itu adalah untuk kebersihan. Bisa diganti dengan kata kebersihan itu sangat indah atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Intinya sama, bahwasanya supaya kita bersih. Tapi jangan dibilang jangan buang sampah seolah-olah asa penekanan. Gitu. Maka kebersihan sebagian daripada iman. Timbullah keyakinan dalam diri. Jadi bukan karena diperintah, tapi yakin bahwa dengan bersih kita nanti secara otomatis kita akan buang sampah, kita akan menjaga lingkungan. Nah, hal-hal seperti itu yang diharapkan diterapkan kepada lingkungan sekolah. Namun sebelum kita lanjutkan, biar nggak terlalu berat, kita ice breaking dulu ya. Nah, biar nggak ini lagi. Ada yang mau menyampaikan ice breaking? Boleh bisa? Boleh banyak. Tolong lain menyampaikan ice breakingnya jadi suasana lebih hangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan ya, saya akan mengisi ice breaking untuk kegiatan hari ini. Saya akan memberi ice breaking yang mudah saja, simple, tapi bisa membangun konsentrasi ibu dan bapak termasuk saya sendiri. Jadi saya jelaskan dulu peraturan permainannya. Di sini ada peraturan, nama gamesnya itu adalah cacing dan ular, ya. Cacing dan ular, hanya dua itu saja, cacing dan ular. Nanti saya akan bilang cacing itu, dan saya juga akan bilang ular itu.
Ibu bapak cukup menjawab dengan cacing itu pendek, ular itu panjang. Jadi kalau saya bilang cacing itu, ibu bapak bilang pendek. Kalau saya bilang ular itu, ibu bapak bilang panjang. Kalau itu kan terlalu mudah ya. Saya tambahkan lagi. Cacing itu pendek sambil menggunakan gerakan tangan. Cacing itu pendek. Ya, pendek. Ular itu panjang. Ya, kita coba dulu ya. Yuk. Enggak usah saudara. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Terlalu mudah bukan? Iya. Kita tingkatkan lagi kesulitannya. Kita switch. Ketika saya bilang cacing itu pendek, tangan ibu bapak harus memanjang. Cacing itu pendek. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Sebaliknya. Bisa? Bisa? Oke. Coba. Saya tambahkan lagi. Cacing itu pendek sambil menggunakan gerakan tangan. Cacing itu pendek. Ya, pendek. Ular itu panjang. Ya. Kita coba dulu ya. Yuk. Enggak usah saudara. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Terlalu mudah bukan? Iya. Kita tingkatkan lagi kesulitannya. Kita switch. Ketika saya bilang cacing itu pendek, tangan ibu bapak harus memanjang. Cacing itu pendek. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Sebaliknya. Bisa? Bisa? Oke. Coba. Ingat ya, di switch sebaliknya. Mulai mengingat-ingat? Coba. Cacing itu pendek. Cacing panjang. Pendek. Tangannya memanjang. Tuh. Ayo konsentrasi ya. Cacing itu pendek, hanya tangannya panjang. Lagi. Cacing itu pendek. Cacing itu pendek. Ular itu panjang. Ular itu panjang. Nah, bisa? Ya. Kita tingkatkan lagi kesulitannya. Sekarang kita switch bentuk cacing dan ularnya. Ketika saya bilang cacing, ibu bapak bilang panjang. Cacing itu panjang. Tangannya pendek. Ketika saya bilang ular, ular itu pendek. Tangannya panjang. Sudah mulai ada yang loading lumayan di sini. Praktek ya, praktek ya. Ular itu pendek. Tangannya panjang. Sudah mulai ada yang loading lumayan di sini. Praktek ya, praktek ya, praktek ya. Cacing itu pendek. Panjang. Bapak. Cacing itu panjang. Panjang. Tangan. Cacing itu panjang. Cacing itu panjang. Ular itu pendek. Ular itu pendek. Mulai ada bayangan-bayangan? Bayangan mantan. Ya, kita coba sebentar aja. Coba. Cacing itu pendek. Panjang. Cacing itu panjang tapi tangannya pendek. Cacing itu Panjang. Cacing itu Panjang. ular itu Pendek. cacing itu Panjang. ular itu Pendek. tepuk tangan boleh untuk kita semua ya. Oke, tadi sudah ada terlihat yang kebingungan, tapi sekarang sepertinya konsentrasinya sudah mulai membaik sehingga diharapkan bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Henry. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih kepada Bu Ainur Aini, sangat membantu sekali. Ibu-ibu masih yang tadinya Yang tadi loading masalah. yang jadinya loading tambah loading, wah bingung gitu ya.
Sepertinya Bu Dede, nah cacing panjang, perasaan cacing pendek ya. Ternyata disitulah permainannya, konsentrasi. Kita perlu konsentrasi. Tadi saya juga sempat nggak konsentrasi mikiran materi, kumaha materi ya. Bu Aing ngajak cacing panjang, cacing pendek. Ada yang mau nambahkan es breakingnya? Hah? Gak apa-apa. Saya kan butuh 1 jam. Ya oke. Nanti di tengah permainan. Baik, kita lanjutkan. Nanti saya juga ada ice breakingnya. Bu Dede juga yakin ada ice breakingnya. Siapin ya nanti buat senam-senam gitu. Ngajak senam Pak Haji Didin. Siap. Bapak Ibu yang saya banggakan, yang saya hormati, saya sebagai CGP itu sekarang sudah di modul 1.4. Jadi budaya positif ini adalah materi di modul 1.4. Dalam modul 1.4 saya harus menyampaikan diseminasi. Nah, diseminasi ya. Saya juga bacanya agak sulit. Diseminasi. Diseminasi itu garis besarnya gini. Hasil penelitian atau hasil karya saya penelitian disampaikan kepada halayak ramai, diberitahukan dan dipublikasikan lah, disimpan, dipublikasikan, itu bahasanya diseminasi. Ya. Menang mikir. Ini bedanya CGP ya ini diseminasi. Ada sedikit bedanya. Minimal Bapak Ibu sekarang tahu, ada diseminasi, apa gitu kan. Jadi ada kata-kata minimal remang-remang lah, kata-katanya ada. Nah, di dalam budaya positif ini ada beberapa budaya positif. Di sini adalah perubahan paradigma pembelajaran. Diharapkannya disiplin positif, ada nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, ada hukuman, ada penghargaan dan restitusi. Saya yakin motivasi Bapak Ibu sudah mengerti. Apa itu hukuman saya mengerti. Apa itu penghargaan sudah mengerti. Dan apa itu restitusi. Nah, restitusi kayaknya yang agak sedikit berbeda dari kebiasaannya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini mirip-mirip retribusi kata Pak Dadan, tapi bukan. 5. Keyakinan kelas. 6. Posisi kontrol guru. 7. Segitiga restitusi. Di sini restitusi, di sini segitiga restitusi. Ki Hajar Dewantara memiliki filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah guru berpihak pada murid, guru menghamba kepada murid. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, menghamba, bahasa menghamba kan kadang-kadang pikirannya kita menghamba itu hanya khusus memuja kepada Allah kan gitu. Ini apa penggambaran menghamba? Menghamba saking pentingnya kita mendahulukan kepentingan siswa daripada kepentingan yang lain. Itulah dikatakan menghamba. Sudahkah kita begitu? Atau setengah? Sudahkah CGP begitu? Kalau saya lihat dari hasil refleksi kemarin, saya bertanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, banyak perbaikan yang harus saya kerjakan. Terima kasih Bu Dede atas masukannya ya. Insya Allah nanti saya akan perbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk saya akan lama tinggalkan, insya Allah. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara itu punya filosofi mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah sebagai petaninya. Guru itu sebagai petaninya, sekolah sebagai tempat bercocok tanamnya. Kebayang tidak? Guru sebagai petani, berarti mau diapakan itu tanamannya? Mau dijadikan apa? Mau dibentuk apa? Tergantung petaninya. Nah, kalau memang ingin supaya tanaman itu subur ya kita beri pupuk. Kalau memang tanaman itu ingin kita hasilnya baik, diolah dengan baik. Kalau terus disesuaikan juga dengan kondisi tanaman. Nggak bisa tanaman jagung dikasih pupuk urea berlebihan misalkan gitu. Ini kualitas, ini jagung kualitas tinggi, ini padi kualitas tinggi, tapi salah penanganan bisa mengakibatkan gagal panen. Nah, gagal panen oleh Pak Haji gitu. Karena jadi guru sebagai petani.
Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik, menjaga lingkungannya dari hal-hal yang dapat merusak tanaman. Dalam hal ini seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang menjaga, melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik, sehingga tercipta pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Mari kita merefleksi buat kita sendiri, murid-murid kita, murid Bapak Ibu guru di kelas, mereka sudah menyenangkan belum ketika datang Bapak-Bapak Ibu guru? Mereka sudah merasa senang belum dengan kehadiran Bapak Ibu guru di kelas? Ada yang senang, ada yang tidak senang. Kebanyakan yang senyuman. Nah, memberi senyuman. Oke. Nah. Aduh, gitu loh. Tapi saya yakin kalau lihat dari garis besarnya, guru bapak-bapak, ibu guru yang ada di SDN Pasir Jambu itu menyenangkan, menggembirakan, bahkan dikangenin ya sama siswa-siswanya. Kadang kita baru aja duduk di kantor, trok, assalamualaikum Pak, masuk, Pak Henry, masuk, Pak Dadan, nah, gitu. Ciri khasnya, ajaib. Berarti tandanya kita, bapak-bapak, ibu guru itu disenangi oleh siswanya. Itu poin pertama adalah disenangi. Selanjutnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dapat dilakukan dengan pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Nuka bayang kubu dede, tunggal kubu dede. Pada yang harus kayak ibu langsung ya. Kubu dede, nilai-nilai kebajikan itu apa? Belum kapagi, menurut Pak Ustadz Hapunten, nilai-nilai kebajikan apa Pak Ibu? Kebaikan, oke. Bu Ayu, biasanya Bu Ayu suka diam-diam menghanyutkan. Nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif. Ya benar, bagus itu. Yang diharapkan ada, tapi selain ada lebih baik diimplementasikan. Oke, 99%. Pak Herman. Dan salah satunya termasuk nilai kejujuran dan tanggung jawab. Oke, nilai kejujuran tanggung jawab itu merupakan dari nilai kebajikan. Ada lagi yang mau menambahkan? Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif yang diyakini oleh seseorang. Harus diyakini. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan yang diharapkan didapat di sekolah SDN Pasir Jambu yang diharapkan di pendidikan nasional, yaitu dengan adanya profil pelajar Pancasila. 1. Beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, gotong royong. Berpendidikan global. Berbhinneka global. Apalagi? Bernalar kritis. Bu Irma, tepuk tangan buat Bu Irma. Iya. Nah, itu salah satu beberapa contoh nilai kebajikan yang ada di dunia pendidikan. Banyak hal lainnya, nanti kita bisa ciptakan nilai kebajikan di kelas. Nilai kebajikan di kelas misalkan budayakan senyum pada guru. Itu yang menjadi keyakinan si anak tuh. Setiap masuk kelas ketemu bapak ibu guru, saya harus tersenyum. Nah, jadi nilai kebajikan jadi keyakinan kelas, karena itu aturannya di kelas, maka jadi keyakinan. Jadi bukan karena ini peraturan, tapi karena meyakini bahwa dengan saya bersenyum kepada bapak ibu guru membuat hati saya senang, misalnya membuat ini bahagia, gitu. Aturan misalkan nilai kebajikan menjadi suatu keyakinan kelas, membersihkan ruangan kelas itu menjadi suatu nilai-nilai kebaikan saya, kebajikan saya, yaitu tidak harus diperintah, tidak harus dihayu-hayu ke bapak ibu guru, nah tapi dengan dia merasa ini adalah bagian dari keyakinan saya untuk melaksanakan kebajikan. Nah, itu adalah bagian dari budaya positif ini.
dalam budaya positif diharapkan tidak adanya hukuman itu, tapi lebih kepada konsekuensi. Beda hukuman dan konsekuensi. Saya menyampaikan ini secara lompat-lompat saja ya, ini tidak per ini. Apa itu hukuman dan konsekuensi? Apa bedanya? Jadi kalau konsekuensi itu bukan dari hukuman, karena konsekuensi adalah sesuatu yang telah kita sepakati. Bu Dede, saya, Pak Ustadz Warko, kita sepakat ya berangkat ke sekolah besok jam 6 pagi. Tapi bagi yang tidak berangkat atau terlambat, kita sepakat traktir Pak Henry. Ya, siapa saja yang terlambat berarti yang traktir. Nah, tiba-tiba Bu Dede terlambat, besoknya datang. Konsekuensinya apa? Traktir. Nah, itu bukan hukuman, itu namanya adalah konsekuensi karena sudah disepakati sebelumnya. Gitu. Nah, lain halnya belum ada kesepakatan, saya Pak Warko, Bu Dede, tiba-tiba Bu Dede datang. Bu Dede, karena Bu Dede telat traktir. Nah, itu hukuman. Beda. Bu Dede tidak merasa kok kenapa saya harus tidak nyaman. Jadi kalau konsekuensi itu timbul dari dalam dirinya karena dia tahu konsekuensi saya tidak melaksanakan ini, saya akan menyebabkan ini. Gitu. Itulah bedanya konsekuensi sama hukuman. Nah, di kelas Bapak Ibu semuanya jangan memunculkan hukuman, tapi munculkanlah konsekuensi. Biar anak-anak itu mengerti. Kalau memang saya tidak mengerjakan tugas, saya konsekuensinya nanti adalah misalkan menyapu halaman atau apa gitu, karena sudah kita kesepakatan di kelas. Jadi buat dulu kesepakatan di kelas. Bapak Ibu guru dengan murid-muridnya buat kesepakatan. Yuk kita bikin kesepakatan kelas. Kesepakatannya adalah yang pertama adalah ketuk pintu sebelum masuk ke ruangan, misalkan gitu. Nanti banyak siapa kita himpun. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas, hindari juga kata-kata yang negatif, gantilah kata-kata yang positif. Sudah berapa waktu ya? Belum ya? Selamat. Iya. Bukan kan disepakati. Kalau maling harus hukum. Tapi kesepakatannya antara siapa dengan siapa, Pak Dan? Gitu. Kalau sama polisi mah itu mah hukuman karena ya itu. Hal-hal seperti itu diharapkan tidak terjadi di kelas. Jadi bapak-bapak tiba-tiba atau ibu-ibu, "Woi, jebret, udah tenang, si ibu teh gitu, tuh pugu-pugu, iya kan temenang yuk, temenang teh cek saha, cek ibu, orang mah apa, siswa nggak apa, bahwa kalau ternyata tidak boleh bawa makanan ke kelas, hari kita tiba-tiba ambek-ambekan, iya sama yuk bawa makanan, gitu, cuma tidak ada di situ keyakinan kelas peraturannya nggak ada. Kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, baru kita sampaikan. Itu. Mengapa? Apa bedanya peraturan dan kesepakatan? Kenapa ini disebut kesepakatan? Oh ini nih, saya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, saya mau menanya ke bapak-bapak, ibu-ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kunaon, Budek? Oh, dibaca, boleh baca. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Bisa ya polisi. Ini namanya pengendara. Selain mematuhi aturan undang-undang lalu lintas untuk keselamatan juga. Super sekali jawabannya. Istri polisi. Nah, itulah yang dinamakannya keyakinan.
Kalau Bu Dede mantu yakin enggak? Oh, mantap istri. Jadi pakai helm itu kita meyakini untuk keselamatan. Lain sieun polisi naik di Arab, naik di mana wae urang mah sieun kenapa? Saya meyakini pakai helm itu adalah untuk keselamatan. Jadi nilai kebajikannya adalah keselamatan. Lain karena polisi. Lain karena polisi. Gitu. Lain karena tilang online. Lain karena tilang online. Nah, itu yang harus kita bentuk. Itu juga bagian dari budaya positif. Kesadaran. Yang nomor 2. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Kenapa coba Bu Irma? Nah, nggak apa-apa. Kita penggunaan masker dianjurkan. Ayah jawabannya sebenarnya di dede ayah. Tadi tunggu dede ya ayah jawaban. Karena kita itu minim literasi, padahal jawabannya itu sudah ada di sini. Jawabannya sudah saya tampilkan langsung di situ. Lah. Lain tadi waktu kamu nanya. Nah, jadi ini mengapa kita penggunaan masker? Karena kemungkinan jawaban Anda atau jawaban Bapak Ibu adalah tentang kesehatan dan atau keselamatan. Untuk melindungi dari matahari karena skincare. Bagus mas, skincare mahal. Jadi sudah mulai ngeh ya, apa itu keyakinan, apa itu tadi konsekuensi, apa itu hukuman. Nah, seperti tadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi saya tanyakan, inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kenapa tadi ini nilai-nilai kebajikan yang universal? Karena semua orang sepakat bahwasanya masker adalah untuk kesehatan. Tapi kalau nanti di kelas berarti universal, ruang lingkup kelas. Kalau di sekolah keyakinan ruang lingkup kelas, warga sekolah berarti yang meyakininya kan gitu. Nah, ada yang mau didiskusikan sebelum acara diskusi? Atau mau ditanyakan? Kamu nanya jangan susah-susah ya. Di situ bisa nggak jawab. Pak Haji ulah naros anu sesah Pak Haji. Mau ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu biar nggak ini. Nanti ada sesi diskusi. Oh iya, nggak ada seksi konsumsi ya? Aduh, tidak dibentuk seksi konsumsi. Tadinya seksi acara sudah ada, seksi dokumentasi ada. Nanti aja jam 12. Baik, Bapak Ibu, ada ice breaking dulu. Nanti terakhir kita akan mengajak tentang membuat suatu keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, ice breakingnya gini. Saya menyampaikan kata pikir oke. Misalkan gini, melanjutkan kata, sambung kata, gampang ya. Dengan baju merah, saya tunjuk Pak Warkoh, merah, jambu, misalkan merah, jambu, batu. Nah, gitu ya. Sederhana ini mah. Jangan lebih dari 2 detik lah. Kan kita kan termasuk orang-orang cerdas. Ya. Kita orang-orang cerdas. Masa kita ulangi. Kata pertama dari Bapak dong. Yes, kata pertama dari saya. Kata pertama adalah mobil. Hah? Mobil butut. Apa bahasa Indonesia? Mobil jelek. Lama nyebut mobil, mereka nyebut butut. Oh nyanyi ya. Ya ini oke. Mobil Jelek. Butut. Jatuh. Kan saya belum mobil. Oke lanjut. Saya kata pertama adalah mobil. Butut. Nunjuk siapa Bu Deden tunjuk. Terserah Bu Deden mau nunjuk siapa. Mobil. Bu Deden jawab. Misal nih saya. Mobil, Wirma. Setelah kata butut apa? Kan dulu harus ke yang di sini. Kayaknya ini Pentium 4.
Iya. Kita cek ini Pentium berapa ini. Sekarang jangan mobil. Motor, Pak Didi. Tunjuk ke apa, Pak? Setelah metik, hesenya. Metik bahasa Inggris soalnya. Kita ganti warna lah. Ini warna ya, warna. Yang sederhana lah. Yang babari. Merah. Terus nyambung. Yang nggak enak itu kata ininya. Ayah. Berhubungan dengan katanya. Yang berhubungannya dengan kata itu Pak Haji. Yang kan namanya sambung kata. Ya, misalnya mana merah bunga atau merah apa gitu ya. Siap? Siap lah. Siap. Merah Pak Ustadz. Merah delima. Buah. Aku kudunya delima buah gitu nyambung. Ini kan delima buah jadi langsung delima buah apa ke situ. Delima. Saya lanjut Bu Elvis. Strawberry. Kan buah, strawberry. Ada saya. Pink. Pakai tipe cek. Itu susah nggak? Sisa ya. Pink warna. Saya ganti deh kalau gitu. Jangan sambung kata, sambung cerita. Lebih iya. Sambung lagu Pak, sambung lagu. Sambung lagu. Sambung lagu tuh baru Saya mobil butut kaluaran baheula. Ayo sama. sambung cerita. Ya. Sambungkan satu kalimat, terserah bebas ya. Saya pada suatu hari ada seorang anak kecil bangun tidur pagi-pagi hari. Saat bangun melihat Anak kecil. Anak kecil melihat anak kecil adiknya berarti itu adiknya. Jadi sambung kalimat itu misalkan sambung cerita itu pada suatu ketika ada seorang anak bangun pagi-pagi melihat tukang bakso yang sedang berkeliling. Ya kalau gitu terus tunjuk ke Bu Dede, tukang bakso itu memukul tek sampai piringnya pecah karena misalkan terserah kan namanya cerdas. Hese tadi sambung kata hese pendek, sambung kalimat gak enak ngadongeng sendiri. Siap? Nah. Kita tes yang ini CGP. Nah, CGP. Sambung kalimat CGP sama Ibu GP. Saya sambung cerita berkalimat. Saya ceritanya ini aja. Suatu malam Pak Epul keluar rumah mendengar suara yang mengejutkan telinga. Akhirnya dia melihat keluar jendela. Setelah dilihat, ternyata di luar ada sosok hewan yang sedang memakan rumput. Sedang memakan tumbuh-tumbuhan liar yang ada di depan rumah Pak Epul. Dilihat-lihat, nampaknya bentuknya seperti Brontosaurus yang sedang makan daging. Terus. Gak apa-apa. Saya mau Brontosaurus. Pak Epul mau cerita aja sambung. Brontosaurus yang sedang makan daging dan temannya. Temannya melihat temannya dinosaurus juga memakan daging tersebut. Daging tersebut ternyata hasil sate. Ternyata daging tersebut dirasakan oleh dinosaurus. Enakan sehingga Brontosaurus itu sangat terlena dengan makanan itu. sehingga dia ketiduran di rumah Pak Epul. ketiduran bangun-bangun ya tengah malam. Wassalam sebenarnya ya, tepuk tangan buat kita semua. Berarti kan kita cerdas ya. Bagus. Kalau nggak kasebar kasar mah jadi bingung. Beri wasara bagus. Jadi kita melatih
melatih nalar kita menarik daya berpikirnya cepat, gitu. Kok ya ada alirnya? Biasanya di otak sudah ada, nek ngucapkan itu susah, gitu. Makanya ini antar keselarasan otak sama mulutnya perlu harus dilatih dulu. dilatih. Salah satunya ada dengan sambung cerita. Oke, kita lanjut ya. Itu sudah berapa? Udah sejam ya? Belum ya? Baik, terima kasih Pak Haji atas masukannya. Itu akan menambah hasanah, menambah wawasan saya tentang makna filsafat filosofi dari pendidikan tentang Ki Hajar Dewantara. Jadi ada banyak hal, banyak pendapat. Nah, yang sering menjadi kutipannya Pendidikan Nasional Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Mungkin atau karena Ki Hajar Dewantara adalah bapak pendidikan Indonesia, maka kita semua mengacu kepada filosofinya beliau, filosofinya Ki Hajar Dewantara. Itu tadi tambah masukan lagi dari Pak Haji Dedi untuk lebih menjawantahkan atau mengejentrekkan itu. Itu tambah saja lebih mengarahkan posisi idealnya. Baik. Nah, kalau yang saya catat di sini, sekolah merupakan rumah kedua bagi murid, sehingga sudah seyogianya sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Sepakat ya? Ki Hajar Dewantara mengibaratkan sekolah sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, seorang petani harus bisa menyiapkan tanah yang baik dan menjaga lingkungannya. Semua tanah itu baik, namun manakala tanahnya tidak diramut dengan baik, maka tadinya tanah itu subur akan tandus. Di hari hal dapat merusak tanaman. Dalam hal ini seorang guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik sehingga tercipta iklim pembelajaran yang positif di lingkungan sekolah. Itu ditambahkan dengan tadi keterangan dari Pak Haji Didi. Bisa langsung. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif perlu dilakukan pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Tadi nilai-nilai kebajikan sudah saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu guru bisa mengambil contoh yang lain tentang nilai-nilai kebajikan. Dari kepembiasaan tersebut maka akan tercipta budaya positif. Tadi kalau semua sudah paham ini pentingnya keselamatan, ini untuk kesehatan, ini untuk kebersihan, itu nilai-nilai kebajikan yang ada, ini untuk tanggung jawab, ini untuk menjadi mandiri. Itu tercipta menjadi suatu keyakinan, maka akan terbentuklah menjadi budaya positif. Saya meyakini ini kesehatan, Pak ini meyakini mungkin terbentuklah jadi suatu budaya yang menjadi budaya yang sehat, budaya positif. Nilai-nilai kebajikan yang saat ini ingin dicapai dalam kurikulum adalah karakter profil pelajar Pancasila. Jadi pendidikan Indonesia itu tertujunya sekarang adalah ke sini, profil pelajar Pancasila. Bukan berarti karakter yang lain itu nggak bagus, hanya saja kita kan ada tujuan jangka panjang, jangka pendek pemerintah Indonesia. Nah, sudah ditetapkan, inilah tujuannya pendidikan Indonesia zaman Pak Joko Widodo, menjadi profil pelajar Pancasila. Ini karakter inilah yang harus terbentuk dalam siswa-siswi atau pelajar-pelajar yang ada di Indonesia. Tapi itu berakhlak mulia Tadi beriman, bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkolaborasi, berkala kritis. Yang 6 itulah tujuannya. Apakah nanti diganti, berubah? Lihat situasi, kondisi. Karena apa? Pendidikan itu sifatnya tidak diam, dia harus sudah statis. Jadi harus terus bergerak dan maju. Jadi jangan sampai ada bahu lagi untuk kurang mangusnya kurikulum 86, nggak bisa bapak-bapak. Karena apa? Beda zaman, beda situasi, beda juga karena belajar harus terus belajar. Selanjutnya dengan membentuk bahwa budaya positif sekolah diharapkan dapat membentuk karakter profil pelajar Pancasila dalam siswa.
Terakhir nih, apa itu budaya positif? Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif di dalam mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter positif murid. Kebiasaan yang sudah membudaya akan berjalan dengan sendiri baik ketika dalam pengawasan ataupun tidak. Oleh karena itu perlu adanya motivasi intrinsik. Saya garis kuning itu, apa tuh motivasi intrinsik? Motivasi yang datang dari diri sendiri. Datang dari dalam diri sendiri, yes. Dalam diri setiap warga. Saat ini motivasi intrinsik tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh warga sekolah. Mereka cenderung taat saat ada dalam pengawasan, namun ketika tidak ada pengawasan, budaya positif tersebut belum sepenuhnya dilakukan. Karena apa tadi? Contoh memakai helm. Kalau keyakinan Bu Dede karena sieun polisi, upami teu aya polisi, helm tidak dipakai. Nah gitu. Karena apa? Beda halnya dengan Ibu Elis meyakini helm itu untuk keselamatan. Mau ada polisi, mau tidak ada polisi, setiap menggunakan motor, Bu Elis akan menggunakan helm. Nah itulah sudah menjadi keyakinan dan menjadi budaya positif Bu Elis tentang penggunaan helm. Jadi bukan karena apa dari luar, tapi dari intrinsik, dari dalam, motivasi dari dalam, dari dirinya. Selanjutnya, agar dapat menumbuhkan motivasi intrinsik, nah ini dalam diri warga sekolah dapat dilakukan dengan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Nah nanti saya coba akan membentuk keyakinan kelas. Kita coba sampai target jam 10 nanti selesai membuat keyakinan kelas. Keyakinan kita dari peraturan jadi keyakinan. Tadi itu kan, kalau keyakinan adanya konsekuensi bukan hukuman. Nah itu kita bentuk nanti keyakinan kelas. Nah di sini ada nilai-nilai kebajikan. Saya lompat saja biar cepat. Nah, lihatlah daftar peraturan di bawah ini, kemudian tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya kenal kita apa? Tanggung jawab misalkan. Disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai-nilai yang terkandung kebajikannya apa? Kalau dilarang mengganggu orang lain berarti toleransi, bisa menghargai. Kalau 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Bergantian atau menunggu giliran. Dilarang menggunakan narkoba dulu atau? Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa? Dilarang kenapa? Nah, udah langsung ke sini aja. Sama enggak tadi? Kembalikan barang tepatnya, punya nilai-nilai kebajikan tentang bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati, nilai-nilai kebajikannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, tentang komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu tentang keamanan, saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, tentang kesehatan, dan makan narkoba jadi sehat, gitu kan. Bergantian atau menunggu giliran, bertempat, dilarang merokok, kesehatan, dan lain sebagainya. Kira-kira yang saya sampaikan tentang nilai-nilai keyakinan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ngeh itu apa ya? Masuk nggak apa yang saya sampaikan? Connect, ayo teremang-remang lah gitu yang saya maksud. Ada ya? Kalau ada maka saya mau lanjutkan. Yuk kita coba membuat suatu peraturan menjadi suatu keyakinan. Kita buat saja, kita bikin keyakinan di acara inilah ya. Keyakinan kelas di acara ini. Coba bisa menyampaikan satu peraturan atau keyakinan yang akan kita sepakati nanti. Apa dulu aja mulai datang. Di sepakatnya kita masuk jam 7 pagi. Nah kita sepakati
10 menit sebelum masuk. 10 menit sebelum masuk. Kita sudah hadir di sini. Nih, saya ikutan ke bawah nih. Set, biar ini contoh-contoh keyakinan kelas. Biar nanti Bapak Ibu ada gambaran. Contoh keyakinan kelas, ini kelas 1 saya kutip dari beberapa ini ya, sumber. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Misalkan Bu Dede mau membuat keyakinan kelas di kelasnya, misalkan bersama anak-anak. Hese da budak mah kelas 5. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya akan menghormati orang serta lain serta barang miliknya. Ini namanya jadikan keyakinan kelas. Jika masih halus, saya untuk memahami ini, bapak-bapak ibu-ibu, liur asli. Kalau materinya banyak, pembahasannya banyak, bahkan ada studi kasus. Saya nanti kalau menyampaikan studi kasus, bapak-bapak ibu-ibu juga bakal tambah ini ya. Saya berupaya 2 hari, saya berupaya merangkum beberapa artikelnya, saya rangkum, saya ingin sampaikan disesuaikan dengan gayanya bapak-bapak ibu guru SDN Pasir Jambu. Kalau di sana saya menyampaikan itu titah baca, habis itu silakan ada yang mau didiskusikan, sampaikan, kemukakan. Kalau dalam CGP begitu, silakan pendapat dari Pak Haji Didin apa ini. Kalau nggak baca, kalau nggak literasi dulu tidak akan mengerti. Nah akhirnya saya coba rangkum ini, kira-kira menurut pendapat saya hasil rangkuman ini seperti ini. Jadi tadi yang saya sampaikan tentang restitusi belum ya. Restitusi itu saya kasih sedikit tentang penanganan anak-anak. Ada restitusi, segitiga restitusi. Nih. Segitiga restitusi. Ketika kita menangani suatu masalah anak-anak, siswa kita, misalkan siswa kita berantem itu, contoh saya mendapat laporan di kelas, misalkan di kelas itu ada namanya Dini dan Robi. Oh, Dini dan Ajay berantem, ciri. Nah, sebagai guru, untuk menyelesaikan masalah itu gunakanlah konsep segitiga restitusi. Pertama hal yang dilakukan adalah panggil 2 orang tersebut, duduk bersama. Duduknya jangan berdampingan, misalkan ini berdua, duduklah yang seimbang. Untuk berat sabelah kadieu, untuk berat belah kadieu, da belah dieu mah geulis, anu ieu mah geus kolot bisa gitu. Menikah dia diukna posisi duduk juga diharapkan seimbang. Selanjutnya, pertama harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Pak Warko, tadi saya dapat informasi bahwasanya Bu Dede nangis, menjerit-jerit nangis. Kenapa Pak Warko? Pak Warko teh, oh iya karena Bu Dede itu adalah gini gitu. Kenapa? Ternyata penghapusnya Bu Dede ku Pak Warko teh kapotongkeun gitu, kira-kira begitu. Nah, akhirnya yang kedua, gunakanlah validasi tindakan yang salah. Nah, terus sampaikan Pak Warko, memang semua pasti berbuat kesalahan. Pak Henry juga pernah berbuat salah. Henry juga pernah berbuat salah, bukan Pak Warko saja yang berbuat salah. Tidak apa-apa itu. Sekarang sebaiknya apa yang harus Pak Warko lakukan ketika berbuat salah? Memvalidasi tindakan yang salah, divalidasi, dikembalikan lagi kepada Pak. Perbuatan salah itu ya memang harus divalidasi. Kemudian selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Selanjutnya, tahu nggak, mengganggu temannya itu adalah tidak boleh, atau merusak barang temannya tidak boleh, karena sesuai dengan keyakinan yang kita
kita buat, kesepakatan kelas yang kita buat. Misalkan kemarin kita sepakat tidak boleh mengganggu teman. Nah, benarkah? Oh iya benar. Konsekuensinya apa? Kalau kita merusak barang punya teman, konsekuensinya saya harus mengganti. Jadi dia ada timbul kesadaran dari dirinya untuk mengganti barangnya Bu Dede karena atas tindakan kesalahan yang tadi. Dan gunakanlah segitiga restitusi ini. Itu. Nah, itu diciptakan di lingkungan sekolah menjadi budaya yang positif. Jadi tidak ada yang merasa tersinggung, yang ini merasa senang, yang ini juga merasa meyakini bahwa saya berbuat salah, saya harus bertanggung jawab. Konsekuensinya adalah mengganti. Itu. Ya, alhamdulillah. Saya sengaja lihat waktu saja. Terakhir, mau diajak membuat kata-kata, mau diajak membuat di sini juga ada beberapa rumus sebetulnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan sistem tabel T dan tabel ini, menggunakan tabel T. Kemudian tabel Y. Kalau tabel T, nah misalkan nih contohnya tabel T tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau kita sudah membuat suatu kesepakatan kelas tentang datang tepat waktu, buatlah menggunakan tabel T tampak tidak, kebalikannya lah gitu lah ya, kebalikannya. Nah ini sering hadir terlambat. Nah kata-kata ini berarti kebalikan iya itu udah disimpan. Penggunaan tabel ini hanya untuk si gurunya saja, tidak untuk muridnya. Gurunya mengetahui ini, berarti kebalikannya adalah ini. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Ini yang tidak dibolehkan. Mengembalikan barang temannya, tidak mengembalikan barang teman. Jadi ini hal-hal yang kurang baiknya ini yang kita harus hilangkan. Jangan sampai ini terjadi. Maka pakai rumus seperti tampak dan seperti tidak tampak. Jika memang ada rietnya. Soalnya saya menjelaskan juga rada bingung ya. Ibu-ibu juga ketinggalannya kurang. Ini tabel Y. Terdengar, terlihat, berperilaku. Contohnya yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain. Jadi keyakinannya tadi kalau lihat anak ada siswa yang lain sedang nangis, terus si temannya itu budaya positifnya dan membantu temannya. Ini termasuk kategori yang terlihat. Terlihatnya dia berempati. Penilaiannya itu terdengar dan berperilaku. Itu segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian apa lagi? Nilai-nilai kebajikan itu digunakan untuk dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Siapa lingkungan sekolah itu? Adalah semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa ya? Terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, siswa, itu warga-warga sekolah. Manakala ini semua sudah menjadi bagian dari budaya kita, budaya semua warga sekolah, maka sungguh akan tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, lingkungan sekolah yang menyenangkan, menggembirakan, aman, selamat, lancar, sentosa, gitulah. Itu yang diharapkan tujuan pendidikan Indonesia. Maka akan terciptalah karakter profil pelajar Pancasila. Kan sayangna kabujeng saya profil pelajar Pancasila teh. Kurikulum yang baru mungkin apakah dilanjutkan atau tidak, kita lihat saja ke depannya. Itu tujuan jangka menengah Pak Jokowi, terciptanya pelajar Indonesia menjadi pelajar yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih. Itu saja barangkali penyampaian dari saya. Mohon maaf, bukan saya menggurui bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun hanya menyampaikan apa yang telah saya dapat dan saya baca. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu juga kalau baca
bakal lebih pinter gitu. Maka tadi saya pesannya ulah waka maca full, lamun maca orang bakal katingali bodohna gitu karena Epul nggak bisa gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau memang bapak-bapak ibu-ibu ingin lebih meningkat, saya harapkan saya mengajak yuk gabung sama CGP. Di CGP itu menyenangkan. Ya khusus ya Pak Warko mah usianya sudah lewat 55 ya. Maksimal 55. Kalau di bawah 55 yang muda-muda Pak Dadang, Pak Epul, nah Pak Warko. Bisa harapkan kita semua bisa ikut andil, ikut memberikan warna kepada dunia pendidikan Indonesia. Apapun warnanya itu akan semakin indah kalau kita gabung menjadi suatu pelangi. Alhamdulillah, terima kasih. Itu saja Bu Irma penyampaian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang utamanya saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang berikan waktu bimbingan selama ini, selama saya menjadi CGP. Pak Haji terus mensupport saya, mendukung itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara sudah selesai. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. One last ticket before it's gone. One last summer before it's fall.